Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year guys. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2023 ya bang. Semangat baru. Harapan baru. Betul, dan juga menyongsong MotoGP baru juga. 2023 penuh kejutan nih, ya nggak bang? Terkaget-kaget kita. Termasuk ya teman-teman yang saat ini menyaksikan Otorace di kanalnya Grid Auto News. Auto News. Welcome. Selamat datang. Welcome apa? Welcome back bang. Welcome back. Welcome back. Itulah pokoknya. Welcome itu yang ada di keset, dan I'll be back itu Arnold Schwarzenegger. Jayusun cadanya. Terminator, lama banget kan, pasti gak pada tahu tuh. Jadi Arnold Schwarzenegger siapa nggak tahu. Jadi keset sama Terminator. Waduh, setar. Iya. Aduh. Bang, Ya, guys, ini ya 2023 nggak kalah panas dengan gosip yang ada di MotoGP. lagi musim hujan nih, juga kedinginan, udah panas Justru itu aja. dibikin panas dengan ada Dibikin gosip. panas, sampai Peko aja waktu kemarin acara di Campione di Piazza tuh, gue Dingin kedinginan banget ya? gitu. Gila. Dia juga kemarin habis tunangan ya. Tunangan, tunangan sama Lamaran. lamar kawin. Lamaran. Oh, lamaran. Ya? Lamaran sama tunangan beda ya bang? Ya kalau mamanya di kita kan tergantung, mau Apa? tunangan dulu, terus baru ntar Nikah? si lakinya nyari duit buat acara resepsi pernikahan, atau langsung. Cuman ya Peko Bagna langsung kawin deh, udah dapat duit banyak, juara dunia, gila. Kawinnya nanti bang, mesti Belum ya? tahun 2023. 2023 ya? Kalau Biar- kemarin kan 2022 di Betul. akhir tahun 2022. Betul. Nikahnya di 2023 tapi belum tahu kapan tuh. Iya. Ada kemungkinan mungkin ya pas paruh musim libur kedua. Waduh, Ya kayak Bang Joni biasa bilang ada mojo. Injil. Ini mojonya yang di 2023 nanti. Ini sama sang kekasih sang Domizia. kekasih Domizia Castagnini. Jadi kalaupun kejadian kayak tahun lalu bang, kayak awal tahun lalu ngedrop di semester pertama, Langsung ngejos di baru terus musim lagi kedua. di semester 2 terus nikah. Yes. Tapi kan beda tahun ini dan tahun depan. Beda ya? Kan ada race-nya 42 race. Oh, iya. Dengan sprint race yang hari Sabtu ini benar-benar ya tidak hanya menguras fisik, stamina, juga menguras konsentrasi dan juga pikiran. Sama itulah lagunya siapa itu? Jagalah hati. Ini opik. Sama Nah itu. Ini dia. Peko Bagna ya. Peko Salah Bagna satu ya. yang memang agak apa ya? Sedikit digosipkan ya mas. digosipkan. Gosipkan Kan bahwa baru lamaran, masa udah digosipin lagi? Itu dia. Emang Ini beda. Ada ini, memang udah ini. ada Will. Wanita idaman lagi. Ini beda. Jadi gini, di luar beredar bahwa Ducati ini saat ini gitu, Iya. tengah mempersiapkan pembalap masa depan mereka lah. Dia nggak mau kejadian ya seperti yang sudah-sudah nih, Iya. bahwa ya Ducati nggak ada regenerasi lah, gitu kan. Giliran regenerasi bingung, mesti diaduin lagi. Dan ya kebanyakan kan sekarang regenerasinya tuh ya terbilang ya udah bakal memasuki masa matang lah. Ya. Ya di depan pembalap ini kan ya usianya udah Hampir semuanya matang hampir ya bang, semuanya udah matang. menuju Ini masa kemasan nih. Bezzecchi, Bezzecchi. Jorge Martin, bahkan juga kita tahu ada ya Bagnaia, kemudian Bastianini, Usia terus 20, ya 25, 26, 27. di Gian Antonio dan juga Alex Marquez kan usianya memang udah mulai memasuki ya udah mulai dewasa dan matang Ya, lah. masa kemasan seorang atlet lah. Iya, betul. Antara sekitar 26 sampai 30 nih. Setuju. Nah, kabarnya Bang. Bagnaia. Baru juara dunia mau didepak nih. Ya. Bukan? Enggak sih. Oh, kirain. Ini kan 2024 ya? 2024 kontraknya, Nah, betul. tapi untuk Bagnaia, kok Francesco Sofia Novella. Aduh. Francesco. Oh, Francesca. Berarti kalau di Italia, Francesco itu pasti cowok. Francesca pasti cewek. Cewek ya? Ya kayak di kita. Iya. Dermawan sama Dermawati. Aduh. Dan ini ternyata pernah jadi umbrella-nya untuk Joan Mir ya. Betul. Pacarnya Rossi. Saat di skuad Leopard Racing di Moto2 2017. Emang cantik sih ya. Moto3. Moto3 kan dia di tim Mark VDS dia. Nah, ini nih guys. Oh. Kabarnya Bang, Izan Guevara. Ini ya akan menjadi kandidat
ketika Bagnaia misalnya memutuskan hengkang di 2024. 2024. Akhir musim ya? Akhir musim, betul. Akhir musim, karena betul. kontraknya sampai 2024. Sampai 2024. Kan? Izan Guevara. Kalau menurut Bang Joni, gimana nih dengan gosip-gosip seperti itu? Ini sebenarnya mengacu pada apa yang dikatakan oleh managing directornya Ducati Corse Gigi Dalinya, bahwa dia merupakan sosok yang udah melakukan scouting atau pemantauan pembalap-pembalap bibit muda dari Moto3. Ini kita melihat bagaimana dia sebenarnya yang turut berperan mengontrak Jorge Martin, mengontrak juga Enea Bastianini, karena Gigi Dalinya ini memantau sejak ya kelas paling basic yaitu di Moto3. Dan kalau kita melihat pengalaman kan dia juga pernah berkecimpung waktu itu di Derby di 125, dan bagaimana dia melihat bahwa seorang potensi pembalap masa depan MotoGP itu diwujudkan dari kelas Moto3. Dan dari Moto3 ini bagaimana Izan Guevara menjadi juara dunia, kemudian Joan Mir juara dunia di Moto3, akhirnya ya salah satu buktinya lah di Moto3 itu Joan Mir berhasil menjadi juara dunia di MotoGP 2020. Nah, bandingkan dengan, kalau kita melihat nih agak sedikit bergeser dari Izan Guevara, bandingkan dengan seorang Fabio Quartararo yang justru di kelas sebelum Moto3 cukup bagus, tapi di Moto3 malah terseok-seok, tidak pernah menang, dan bahkan di Moto2 pun, itu pun kalau tidak ada speed up yang ya tanda petik memberikan hasil yang membuat dia menang di Catalunya, sampai kemudian kejadian ya tim Petronas mencari pembalap yang tanda petik bisa dibayar murah, iya, dengan nilai jual yang cukup murah, akhirnya dipanggillah Quartararo, dan Quartararo dengan ya istilahnya pengalaman buruk di Moto3, di Moto2 dan segala pengalaman itu ternyata membentuk atau membuat dari Quartararo cukup bagus. Nah, sementara Izan Guevara ini memang istilahnya tuh udah bentukan intan yang bagus nih, tinggal bagaimana jenjang ke atasnya nanti dan mendapatkan motor yang istilahnya tepat dan pembinaan yang bagus. Tidak bisa menutup kemungkinan Izan Guevara memang akan menjadi pembalap MotoGP juara dunia masa mendatang. Berarti ini Izan nih merupakan bibit yang berbobot nih. Betul, ya kalau istilahnya di sepak bola tuh Wonder Kids. Jadi emang pembalap yang berbakat, dan ini ditunjukkan oleh Izan Guevara. Tidak hanya ya, kalau kita Jorge Martin, Enea Bastianini itu butuh beberapa musim di Moto3 baru bisa cukup apik. Bahkan Enea Bastianini kan hanya menang runner up, dan di ketiga baru di Moto2 dia menjadi juara dunia. Itu pun tanda petik di 2020 itu mirip dengan Joan Mir, karena rondenya dalam kondisi pandemi Covid dipangkas, berulang-ulang di beberapa sirkuit. Ini ya agak membuat sedikit tanda petik handicap. Tidak Jorge seperti Martinnya agak sedikit kewalahan tuh. Iya, dan Jorge Martin di 2020 itu kan sempat kena Covid juga, akhirnya dia tidak tampil di beberapa balapan. Jadi saya rasa ya dengan kondisi saat ini mulai katakanlah normal, Izan Guevara ini menunjukkan bahwa kapasitas dia itu mengulang atau melihat bagaimana potensi yang pernah dimiliki oleh seorang Joan Mir. Cuman sayang waktu itu Joan Mir itu ya di Moto2 itu tidak langsung cukup bagus karena dia hanya semusim, langsung diambil Suzuki. Dan sebenarnya waktu itu kalau 2018 itu akhir tidak ada kejadian Jorge Lorenzo pindah ke Honda, sebenarnya Joan Mir tuh lebih dulu ke Repsol Honda. Jadi saya harapkan nih Izan Guevara memang menjadi pantauan Ducati, karena benar tadi sempat di awal dikatakan bahwa saat ini pembalap-pembalap Ducati sudah menuju ke kematangan yang ada. Nah, sementara Ducati memang belum memiliki sistem pembibitan sebaik yang diadakan oleh pihak KTM ataupun Honda dengan segala macam bentuk talent cup-nya, ataupun dengan seperti Yamaha yang mempunyai master cam. Dan Ducati ini itu sebabnya dia coba berkolaborasi dengan Akademi Balap Valentino Rossi. Ini harapannya untuk bisa mencari bibit sendiri. Nah, sementara Valentino Rossi sendiri, racing team sendiri sekarang kan lagi berkutat abis-abisan nih di MotoGP dan Moto2. Moto2 malah boncos karena padahal targetnya itu Moto2 musim ini juara dunia. Sayang tidak ada. Akhirnya nih akademi pembibitan pembalap yang di basic awalnya belum ketahuan lagi nih siapa yang ini, karena memang tidak fokus di Moto2. Di Moto3, kalaupun di Moto3 terbatas di kejuaraan-kejuaraan regional. Apakah di Chief, apakah di Chef, ini belum kelihatan. Jadi itu sebabnya Ducati sepertinya punya
memutuskan untuk melakukan terobosan, mengambil langkah tersendiri bagaimana mulai membidik pembalap-pembalap yang penuh talenta di kelas Moto3. Salah satunya ya tenang. Tapi Ihsan, kalau di Indonesia itu namanya Ihsan. Ihsan ya. Iya. Kalau di sana Izan Ihsan. di Spanyol ya. Betul. Nah, cuma yang menjadi apa ya Bang? Ini agak sedikit berat nih. Ketika Ducati memutuskan misalnya ya untuk mengincar Izan Guevara. Iya. Ya ini mainnya di gas-gas nih. Betul. Dan gas-gas ini punya siapa ini? KTM. Nah, Tarang. yang satu aja nih pembalap ya bibit berbobot, Betul. Pedro Acosta. Iya. Ini udah dikekep nih Betul. sama KTM. Ya. Ini kalau nggak dikekep yakin gue. Pasti. Ini inceran bisa dibilang inceran semua tim nih. Betul. Pabrikan pasti ngincer nih Itu Pedro Acosta dia. kan. Nah, halnya juga dengan Izan Guevara. Izan Guevara punya apa ya bilang bisa dilihat dari ya, performa dia di 2022 kemarin. Iya. Orang yang nggak apa ya, pembalap yang nggak takut. Gue nggak takut jatuh. mau Gue harus lawan. Iya, mau kering, mau basah, buset, gas terus. Gua harus menang. Iya. Ya istilahnya dengan balapan karakter kayak gitu nih mental juaranya kuat banget kan. Dan satu hal, dia sempat bercanda. Ya, untuk itu gua harus tampil semaksimal mungkin dan tidak mengenal takut ya karena saya digas-gas. Gas. Itu pokoknya karena digas-gas. Iya, gas. Digas-gas terus gitu kan. Nah, apakah mungkin Ya. Ducati akan mengambil Izan Guevara? Jadi Dari saya gas-gas. melihat kondisinya saat ini KTM ini dengan pembibitan yang cukup regeneratif dan bahkan dari kelas pembibitannya Red Bull Rookies Cup, kemudian di ajang Moto3 dia juga punya beberapa tim pabrikan meskipun tidak disupport langsung oleh KTM, dan di Moto2-nya atau di kelas mediocre-nya atau mediumnya punya KTM Ajo. Artinya mereka berjenjang cukup ada. Persoalannya adalah kalau kita lihat ini berkaca ke kejadian Remy Gardner dan Raul Fernandez, di mana ini keduanya adalah juara dan runner up dunia di 2021, langsung naik ke MotoGP dengan menunggangi KTM RC16, hasilnya bubar. Akhirnya apa? Mereka kehilangan dua talenta, Remy Gardner harus ke World Superbike, Raul Fernandez akhirnya bergabung dengan Razlan Razali Racing Team yang ini sebenarnya memang incaran Razlan Razali sejak menjadi tim satelit Yamaha, dan performanya pun mulai membaik. Dan belajar dari kejadian itu di mana mereka punya banyak talenta muda, saya rasa ini yang dilihat oleh Ducati jadi celah. Mereka masih punya Augusto Fernandez. Augusto Fernandez pasti tidak akan serta-merta bagus di debutnya meskipun dia otomatis berpredikat Rookies of the Year karena hanya satu-satunya. Tapi dengan mengatasi RC16, KTM RC16 di tim gas-gas nanti, meskipun tanda petik katanya akan ada campur tangan dari skuad Red Bull Racing Team yang sektor aerodinamika untuk mengembangkan paket-paket aerodinamika dari KTM RC16. Nah, setidaknya akan butuh waktu buat Augusto Fernandez, setidaknya katanya masih akan dikasih kesempatan 2 musim. Beda lah sama Raul Fernandez dan Remy Gardner lah. Nah, ini akan membuat nih stagnan di kelas bawahnya nih. Bagaimana Pedro Acosta di Moto2 mungkin akan tertahan. Dan kita akan juga tahu bahwa nanti yang pembalap dari Moto3-nya, dan bahkan mereka sudah punya pembalap di Moto2-nya tuh Arenas. Dan ya ini akan cukup membuat istilahnya KTM pusing nih. Siapa nih kecuali akan naikin MotoGP. Saya pikir kemarin tuh dengan menggunakan gas-gas KTM akan menambah satelit tambahan lagi, mengambil slot Suzuki. Ternyata hanya merubah nama. Jadi tetap KTM di MotoGP itu hanya akan ada 4 slot. Nah, sementara ini bibit-bibitnya ini pasti akan naik. Nah, saya rasa itu yang menjadi istilahnya Ducati melihat bahwa gue ngincar Izan Guevara, makanya dia sekarang sebut dulu tuh Izan Guevara. Ntar kan dikekepin tuh. Yang lain lepas nih, jadi istilahnya kayak mancing gitu, ditebar dulu. Tebar jala. Iya, tebar jala, mana ketangkap yang ini. Baru pukulin ya. Betul, sebenarnya saya rasa mungkin dia membidik Izan Guevara, sebenarnya ada bidikan yang lain. Jadi ini kalau ini cuman istilahnya umpan, sebenarnya Ducati melihat pembalap muda yang lain. Siapa kalau menurut abangnya nih? Saya melihat mungkin tidak menutup kemungkinan adalah Pedro Acosta juga.
Karena berat, Bang. betul. Tapi Pedro Acosta juga kita kan melihat bahwa dengan kebijakan KTM mulai dari kejadian Remy Gardner dan Raul Fernandez, dia tidak akan menaikkan lebih cepat si pembalap dari Moto2. Ini tentu juga akan membuat seorang Pedro Acosta ya kok jadi lama begini ya. Pasti akan ada rasa-rasa kok beda dengan sebelumnya, dan ya kalau kita padu-padankan adalah kejadian dengan Jorge Martin. Jorge Martin kan ya sempat dikontrak ini sebelum pada Enea Bastian ini kan digadang-gadangnya ya ntar lo jadi tim skuad pabrikan dan makanya sekarang di Pramac Racing dulu, dan bahkan ya performanya cukup bagus meskipun ya kemarin itu tanda petik agak sedikit kurang beruntung karena dia mengalami insiden, dia harus naik meja operasi sehingga banyak absen. Dan kita lihat bahwa dia mampu mencetak 5 kali pole position meskipun dari 5 kali upaya pole position itu tidak membuahkan kemenangan. Artinya ini punya talenta, dan kemarin itu sebenarnya agak sedikit terpukul mental karena harus ada pembalap the bestia yang penampilannya cukup luar biasa. Ini benar-benar membuat ya agak sedikit goyah harapan seorang Jorge Martin ke tim pabrikan. Nah, saya rasa ini bisa kejadian juga dengan struktur pembibitan dari KTM nantinya. Kalau mamanya kemarin bisa naik, bahkan ini kok saya tunda-tunda. Kecuali nih Pedro Acosta bisa membuktikan dirinya tahun ini menjadi juara dunia Moto2. Nah, itu kan tadi Bang. Tapi Bang, ketika Abang ngomong soal pembibitan di KTM sendirinya ini, betul. Gue ngeliat antara Jack Miller dan juga Brad Binder. Ini kalau kita bicara tentang ya Pedro Acosta maunya dong. Iyalah. Gue punya skill, gue punya performa, gue harus ke tim pabrikan. Setuju. Jack Miller baru. Betul. Setahun, ya anggaplah 2023, terus 2024, ya setahun 2 tahun baru di KTM. Betul. Ya dengan waktu yang segitu mau membuktikan apa sih Bang? Kalau Jack Miller sebenarnya untuk proses pengembangan dan riset. Oke, untuk pengembangan dan riset. Betul. Tapi kan ujung-ujungnya ketika KTM menaikkan Pedro Acosta, siapa yang harus digeser? Jack Miller atau Brad Binder? Saya rasa kalau di tim pabrikan mungkin ya Jack Miller lah karena usia ya, kita melihat usia. Cuman Brad Binder kayaknya masih jadi kesayangan seorang pabrikan KTM. Mungkin tidak akan menutup kemungkinan dipindahkan ke gas-gas Factory Racing yang notabene adalah satelit si tim KTM. Ini penentuan nih buat Paul Espargaro, dan mungkin Augusto Fernandez juga bisa ada, kan kontrak dia cuma setahun juga loh Augusto Fernandez itu. Augusto Fernandez kontrak setahun. Betul. Dengan ya kayak Ducati Bang. Iya. Opsi perpanjangan. Kalau bagus. Iya. Kalau katakanlah paruh musim udah kelihatan wah gini-gini aja gitu. Tapi gue yakin lah kalau untuk Augusto Fernandez akan dikasih waktu untuk sampai 2 tahun. tahun. Beda sama Raul Fernandez dan juga ya si Remy Gardner. Betul. Nah, berarti kan ada kemungkinan ya ini. Tapi kan Remy Gardner dan Raul Fernandez itu ada kejadian dia selalu komplain. Makanya KTM agak sedikit panas kuping dan akhirnya ya udah deh tahun depan nih pembalap dua ini ini ya nah mungkin Augusto Fernandez belajar nih dari kejadian ini, jadi nggak akan gampang melepaskan istilah statement atau yang memperburuk citra dari KTM. Kalau itu bisa dilakukan mungkin ada kemungkinan pertimbangan diperpanjang hingga tahun depan. Oke, jadi itu ya Izan ini Gumpang. Jadi Gigi Dalinya ini kan ya mumpung ini, dan Gigi Dalinya aku pikir dengan kemarin kemenangan kemenangan juara dunia, pembalap juara dunia, konstruktor juara dunia, tim ya saya pikir dia ngejar target bahwa ya dengan usianya yang saat ini udah mulai ya masuk ke masa pensiun dia akan mungkin lengser atau gimana, ternyata enggak kan, dia tetap akan bertahan. Jadi saya rasa dia melihat bahwa memang ya Ducati akan jadi saat ini kan Ducati nih istilahnya yang megang permainan di MotoGP saat ini nih. Jadi dia coba membuat skenario yang istilahnya membuat KTM bingung nih, karena KTM saat ini kan salah satu yang sering di head on dengan Ducati gitu. Bagaimana kemarin kejadiannya ya semua sosok-sosok penting, tokoh-tokoh penting Ducati ini dibajak dari mulai Jack Miller bersama Christian Pupulin, kemudian
Alberto Giribola, kemudian sebelumnya Francesco Starlini. Jadi ya tidak menutup kemungkinan Ducati melihat bahwa sialan balas dendam gitu. Jadi dia coba untuk mainkan skenario bahwa ya aku juga bisa nih memainkan strategi Cywar yang sudah dilakukan oleh KTM dengan membajak orang-orang penting Ducati. Dia bermain kepada orang-orang penting pembalapnya. Karena kalau kita melihat nih, Ducati ini sangat bagus di sektor pengembangan atau di orang di balik layarnya, sementara KTM ini bagus di pengembangan pembalapnya. Nah, jadi ya saya rasa Gigi Dalinya bukan orang yang ya picik atau istilahnya pendek akal bahwa ya udah pasrah. Gua ya kan dibilangnya begitu ya, nggak apa-apa kita banyak juga kok. Ya pasti dia akan coba untuk memainkan strategi yang ada dan dia melihat KTM merupakan ya yang mampu membibit pembalap yang bagus untuk menjadi kandidat juara dunia MotoGP di masa depan. Oke. Jadi itu ya Bang? Iya. Untuk Izan Guevara. Jadi sebenarnya antara Izan Guevara atau Pedro Acosta yang dibidik. Iya, jadi ntar kalau mamanya mungkin Pedro Acosta, oh ya, di sini bukan dikekepin. Izan Guevara kan cekin ambil. Jadi kalau mamanya istilahnya nih, ini si ikan atau ini nih mesti menjaga yang mana nih? Nah, nih jika andai kata. Jika nih Bang, akhirnya ya Bagnaia 2024 tergantikan oleh Izan Guevara atau Pedro Acosta. Betul. Ya, mungkin lari kemana? Akan kemana kah Francesco Bagnaia, kalau kondisinya ini saya melihat cocok nih menurut Bang Joni ya. Ya, ini saya melihat kalau ya balik-baliknya ke soal VR46 Racing Team. Berarti mudik dong nih, mudik. Ini misalkan VR46 Racing Team ternyata benar kejadian ya menjadi tim satelit Yamaha atau katakanlah Yamaha menuntut karena kan Rossi itu kan masih istilahnya terikat kontrak dengan Yamaha sebagai brand ambassador, Yamaha menuntut begitu. Gue tuntut di pengadilan kalau nggak mau jadi tim satelit Yamaha. Rossi, oh ya udah, gue jadi tim satelit Yamaha tapi 2025 ya. Nah mungkin Pecco Bagnaia akan bersama dengan skuad VR46 Racing Team yang baru di Yamaha. Karena kan kita sempat bicara sebelumnya kan ada 3 skenario. Bagaimana VR46 tetap di Ducati atau bergabung dengan Yamaha atau malah bikin 2 gitu. Nah, kalau gue sih lebih ke yang opsi ketiga tuh, bikin 2 lebih keren. Betul. Karena kan kalau kita melihat bagaimana kerjasama tim Rossi itu istilahnya bener-bener jadi kayak kalau KTM itu kan pembibitan pembalap. Ini Rossi itu pembibitan pembalap dan pembibitan manajemen tim. Bagaimana kan Yamaha memang kerjasama untuk di Moto2 itu sebenarnya saya rasa itu membibit talenta-talenta manajemen, talenta-talenta mekanik untuk dipersiapkan nanti ke baik di Moto2-nya, baik di MotoGP-nya. Nah seandainya dengan kondisi itu kan sempat katanya kan, bagaimana nanti konflik interest nggak? Selama itu berbau bisnis pasti bisa dipisahkan. Profesionalisme antara misalkan ya Yamaha, motornya Yamaha, Ducati yang Ducati tidak akan saling bertukar informasi kecuali mungkin pembalapnya. Oh iyalah kan pembalap bisa aja Kak ketemu. Ya kalau Ducati begini nih, Yamaha begitu. Tapi itu normal kan? Betul. Dari dulu juga VR46 begitu kan? Setuju. Ya Morbidelli di Yamaha. Betul. Pecco di Ducati. Iya. Rossi sendiri di Yamaha. Betul. Nah ini ya mereka bertiga jadi VR46 kan sebelum apa ya di Sabtu malam kan biasa berkumpul kan Bang? Betul, saya main Rossi dirt track. Enggak, ini Bang, yang Rossi ngumpulin sebelum di MotoGP-nya. Iya, yang makan malam bareng, kan? betul. Cerita ini masalahnya kenapa, ini apa. Ada keluhan apa. Bahkan sampai nyaranin lu pakai ban ini, ban ini. Betul, biar tidak istilahnya mangkel atau ada hasad yang terpendam yang malah ntar jadi beban pikiran di saat race day. Dan itu sebenarnya normal ya Bang ya? Betul. Itu menjadi hal normal ketika antar pembalap bilang, Ducati ini bikinnya handlingnya kayak begini, Yamaha kayak begini gitu kan. Betul. Jadi normal gitu ya. Jadi ya itu, Pecco Bagnaia mungkin akan ya karena melihat dari karakter si empunya sendiri nih Valentino Rossi yang memang istilahnya udah puas di tim ini, dia akan coba pengalaman yang lain. Nah saya rasa murid-muridnya pun akan seperti itu bahwa karakternya Pecco juga sebenarnya mirip ya sama Rossi. Betul. Sama-sama smooth ya. Smooth rider, kemudian juga ya dia bahkan ya kalau mamanya udah mencapai titik tertinggi dia akan coba tantangan yang baru lagi yang saya rasa
ya seandainya mungkin ya 2024 nih katakanlah Ya. udah puas, kemudian dikasih kontrak tinggi sama Ducati, oh udah enggak deh, ya mungkin dia akan melihat dulu nih. Ya saya melihatnya seandainya VR Forza kasih tim jadi seperti Yamaha, mungkin dia akan bergabung dengan squad VR 46 Racing Team. Itu dia. Jadi ya teman-teman juga mungkin punya pendapat Punya ya pendapat. Bang. Istilahnya enggak Tetep- Bangnya tetep akan di Ducati. tetap di Ducati Iya. sampai akhir karirnya gitu kan. Betul. Ya, itu kan pendapat. Tapi kan Betul. saat ini gosip yang Gosip tengah lagi beredar santer, di luar iya, itu betul. ya di Karena ya, paddock MotoGP gitu ya, yang Bang. mengeluarkannya nih bukan kaleng-kaleng, Iya, dalinya itu dia. bos timnya Ducati ini. Nah, itu dia. Nah, tapi sebenarnya ini sini. Ini ada lagi yang mau dibahas nih, guys. Cuma kayaknya panjang Panjang, nih, oke. ini, Bang. Apalagi ngomongin yang ini nih. Ini nggak akan ada habisnya. Nggak ada Banyak habisnya banget nih dari mulai fansnya, followernya, wow ntar bisa bener-bener seru. Itu dia. Seru-seru sedap. Kita akan lanjutin setelah Lanjutin. yang ya satu atau dua ini lah. Satu atau dua ini. Gitu. Saya Kak Budiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.